Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita berjumpa lagi di mata kuliah manajemen proyek. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana membuat jaringan dalam sebuah proyek. Jadi nantinya di jaringan proyek itu akan digunakan untuk membuat perencanaan. Salah satunya adalah rencana jadwal penyelesaian sebuah proyek. Jadi ketika sudah dibuat jaringannya, bisa diestimasi kira-kira proyeknya ini itu bisa selesai berapa lama. Kemudian kalau sudah kita bisa mengestimasi kira-kira berapa lama, nantinya kita bisa mengevaluasi apakah target penyelesaiannya bisa sesuai waktu yang telah ditentukan atau tidak. Kalau ternyata tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, misalkan melewati dari deadline, maka bisa dilakukan langkah-langkah berikutnya seperti percepatan proyek. Sehingga untuk mempercepat proyek, itu kita juga butuh tahu aktivitas apa saja di dalamnya dan manakah aktivitas yang bisa dipercepat, yang nantinya bisa memberikan dampak terhadap durasi total dari penyelesaian sebuah proyek. Karena nggak semua aktivitas ketika dipercepat itu berdampak terhadap durasi totalnya. Jadi jaringan proyek selain bisa bermanfaat untuk menjadwalkan proyek, jaringan proyek juga bisa digunakan untuk menjadwalkan kebutuhan sumber daya. Entah itu sumber daya manusia, sumber daya alat, mesin, dan lain sebagainya. Sehingga dari penggunaan sumber daya tersebut bisa juga digunakan untuk mengestimasikan biayanya itu berapa. Jadi kalau misalkan ada proyek, misalkan membangun rumah gitu ya, rumahnya di sini durasinya 3 bulan, tentunya pekerjaan yang dilakukan di bulan pertama, kedua, sama ketiga itu bisa berbeda. Karena pekerjaannya berbeda, ya kompleksitasnya berbeda, maka jumlah resource yang digunakan itu juga berbeda pula. Kalau di awal-awal itu kan lebih seringnya kan membangun dalam bentuk fisik ya, misalkan mulai dari membuat pondasi, tembok, atap, dan lain sebagainya. Itu kalau di penggunaan sumber daya yang lebih banyak adalah penggunaan material sama penggunaan pekerjanya. Itu yang nyedot biaya yang cukup besar. Tapi kalau di tahap-tahap akhir, ketika bangunannya itu sudah berdiri, yang paling nyedot biaya besar biasanya adalah dari sisi biaya untuk pekerjanya. Karena kalau misalkan pekerjaan finishing seperti menghaluskan, kemudian mengecat, itu biasanya yang porsi terbesarnya itu malah di biaya pekerjanya. Oke. Sehingga dengan adanya network itu bisa dijadikan acuan untuk perencanaan di tahap-tahap berikutnya. Dan juga bisa dilakukan juga evaluasi ya. Jadi kalau kita sudah membuat jaringan networknya, kita sudah tahu di minggu pertama, minggu kedua, sampai minggu terakhir itu mau mengerjakan apa saja, kemudian dari perencanaan tersebut bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk monitoring per minggunya. Oh, kalau minggu pertama nanti kira-kira di evaluasi akhir minggu kira-kira targetnya terpenuhi atau enggak. Kalau tidak terpenuhi, maka di periode berikutnya itu perlu penyesuaian lagi. Dan acuannya dari mana? Salah satunya adalah acuannya dari jaringan proyek yang telah kita buat. Dan untuk mempermudah ya, baik logika kita dalam menyusun urut-urutan pekerjaan dalam proyek maupun mempermudah kita mencari keterkaitan antar pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi salah satunya itu bisa dibuat dalam bentuk network atau jaringan. Kalau jaringan atau network itu berupa flowchart yang digambarkan secara grafik. Di dalamnya itu bukan hanya menghubungkan urut-urutan pekerjaan, tapi juga keterkaitan antar pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mengetahui kapan sebuah pekerjaan dimulai dan kapan berakhirnya.
Contohnya kalau misalkan bangun rumah gitu ya, bangun rumah di sini tentunya kita tidak bisa langsung masang atap. Kalau misalkan temboknya itu belum berdiri. Temboknya itu nggak bisa didirikan kalau misalkan pondasinya itu belum dibuat terlebih dahulu. Jadi urut-urutan logis pekerjaan dari sebuah aktivitas ya itu nantinya akan digambarkan salah satunya dalam bentuk jaringan. Jadi ketika membuat jaringan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanti jaringan yang telah dibuat, ya kan, itu efeknya cukup signifikan terhadap perencanaan-perencanaan yang dilakukan setelahnya. Contohnya ya, kalau misalkan kita membuat sebuah jaringan, ternyata jaringannya ini mengalami revisi, maka nantinya penjadwalan bekerja dan juga penjadwalan peralatannya itu juga akan perlu penyesuaian juga. Sehingga ketika membuat jaringan, kita perlu berkoordinasi dengan semua partisipan yang terlibat dalam proyek tersebut. Jadi kalau misalkan kita membuat jaringan yang nantinya akan digunakan untuk menjadwalkan sebuah pekerjaan, tentunya kita harus bisa mengestimasikan durasi waktunya, dan durasi waktu yang digunakan tentunya itu juga perlu dikoordinasikan juga dengan siapa yang terlibat dalam proyek tersebut. Misalkan kita membuat jaringan proyek, misalkan bangun rumah gitu ya, misalkan bangun tembok pagar itu yang panjangnya misalkan 10 meter, ketinggiannya itu misalkan 1 meter. Oke. Jadi kalau kita ingin menentukan estimasi durasi ini kira-kira berapa lama, kita juga harus mempertimbangkan ini nantinya pekerja yang akan diminta untuk mengerjakan pekerjaan bangun tembok tersebut, kira-kira yang tersedia pekerjanya itu ada berapa orang. Kalau misalkan pekerja yang tersedia cuma 1 orang saja, tentunya kita nggak bisa membuat jadwal di network-nya itu dengan durasi yang singkat. Karena kita harus memperhatikan ya kan waktu standar ketika 1 orang mengerjakan itu tentunya lebih lambat daripada yang mengerjakan itu lebih dari 1 orang. Oke. Jadi cukup banyak nantinya efek dari network yang kita buat nanti. Oke, jadi bukan hanya berpengaruh terhadap penjadwalan pekerja, peralatan, tapi juga berpengaruh terhadap besarnya cash flow gitu. Oke. Jadi cash flow ini cukup penting ya, cukup penting diperhatikan juga. Karena seringkali sebuah pekerjaan itu setelah dijadwalkan dengan baik, pekerjaannya itu sumber dayanya mencukupi, tapi kemudian bisa macet di tengah jalan karena cash flow-nya itu nggak ada. Jadi uang untuk membuat pekerjaan itu bisa beroperasi itu nggak ada. Contohnya ketika waktu material habis, ternyata duitnya nggak ada untuk beli material. Itu kan menyebabkan pekerjaannya menjadi terhenti. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai WBS, Work Breakdown Structure. Jadi di Work Breakdown Structure itu adalah penjabaran secara detail dari sebuah proyek. Jadi di WBS itu ada pekerjaan apa saja yang nantinya itu perlu dilakukan. Jadi untuk menjabarkan sampai sedetail mana itu tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari tipe pekerjaan yang akan dikerjakan. Memang kalau semakin detail itu semakin baik, tapi kalau semakin detail itu juga akan menjadi lebih rumit lagi gitu ya, karena semakin banyak pekerjaan yang harus dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tapi di sini kalau level pemecahannya sampai sedetail mana, paling enggak nanti dari pemecahan pekerjaan tersebut kita bisa mengestimasi pekerjaan ini kira-kira untuk durasi penyelesaiannya itu kira-kira butuh berapa lama. Gitu ya, paling nggak di sini bisa tahu estimasi untuk penyelesaian pekerjaan tersebut kira-kira berapa lama.
Oke, contohnya kalau di kasus ini adalah untuk proyek prototipe ya, prototipe yang terkait dengan software gitu. Kemudian di sini kan ada tahapan mulai dari tahapan desain gitu. Kemudian nantinya setelah didesain, kemudian ada tahapan produksi, kemudian ada tahapan uji coba. Oke. Jadi ketika pekerjaan secara umum dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ini, kemudian orang yang ngerjakan ya kan itu nanti kan sudah ada bagiannya. Jadi yang bagian desain itu siapa, yang bagian produksi itu siapa, yang bagian uji coba itu siapa, dan nanti orang yang kebagian tugas untuk mengerjakan pekerjaan tersebut nantinya ya kan bisa disusun dalam organizational breakdown structure. Jadi bisa dibuat struktur organisasinya. Sehingga dari struktur organisasinya itu bisa tahu siapa yang bertanggung jawab dan tiap-tiap bekerja itu mempunyai job desk masing-masing. Terkait dari pekerjaan yang perlu dilakukan tadi, ini misalkan pekerjaan desain itu dipecah lagi menjadi pekerjaan yang lebih detail lagi. Jadi ada pekerjaan penentuan spesifikasi, kemudian ada pekerjaan dokumentasi. Demikian juga untuk pekerjaan produksi, itu ada pekerjaan pembuatan prototipe yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan final prototipe, di mana itu masuk ke tahap yang kedua. Baru kalau sudah selesai, baru itu diuji coba. Kemudian kalau hardware-nya ini udah selesai dibuat, maka dilanjutkan dengan mencoba software-nya. Jadi diuji coba dengan software-nya, mulai dari tahapan preliminary sampai dengan tahapan finalnya. Oke. Jadi dari pekerjaan tadi, oke, ini kan dimulai dari D11, D12, ini kodenya. Jadi kalau kita membuat network, seringkali kan kalau di network itu bisa juga menggunakan kode, karena kalau menggunakan deskripsi yang menggunakan kalimat, membutuhkan space yang jauh lebih banyak. Sehingga seringkali menggunakan kode itu. Oke. Kita lihat bahwa dari beberapa pekerjaan tadi, kalau misalkan kita tulis dalam bentuk kode ini, ada pekerjaan itu yang saling terkait dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi ada istilah yang namanya predecessor dan ada pekerjaan yang menjadi suksesornya. Contohnya, kalau pada tahapan desain yang terdiri dari spesifikasi dan dokumentasi, itu adalah pekerjaan yang menjadi predecessor atau prasyarat dari pekerjaan pembuatan prototipe dan juga pekerjaan perancangan software. Kan nggak mungkin kita itu membuat prototipe sebuah produk kalau sebelumnya kita belum tahu spesifikasinya itu seperti apa. Jadi selama spesifikasinya itu belum fix, maka pekerjaan pembuatan prototipe itu nggak bisa dikerjakan. Oke. Jadi penentuan spesifikasi itu adalah prasyaratnya dari pekerjaan prototipe, dan kemudian pekerjaan prototipe itu menjadi suksesor atau pekerjaan yang menjadi lanjutannya dari pembuatan spesifikasi. Oke. Kemudian ada juga pekerjaan di mana pekerjaan tersebut bisa dilakukan secara paralel. Oke, jadi ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel. Contohnya prototipe ke-1 sama preliminary software, jadi pemilihan software-software yang akan digunakan, itu bisa dilakukan secara paralel. Jadi preliminary software, misalkan mencari alternatif software yang nantinya itu akan digunakan, mengumpulkan apa saja, terus kemudian nanti dipilih, itu bisa berdasarkan spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya.
Oke, sama halnya kalau misalkan network ini, kalau misalkan Anda kuliah di TUB, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8, Anda kan bisa melihat bahwa ada mata kuliah yang saling terkait antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya. Ada mata kuliah yang menjadi prasyarat, kemudian ada mata kuliah yang ikuti mata kuliah prasyarat tersebut. Jadi kalau belum menempuh mata kuliah prasyaratnya, maka nggak bisa mengambil mata kuliah yang nanti menjadi mata kuliah penerusnya. Gitu. Oke. Kemudian ada juga beberapa mata kuliah yang bisa diambil secara paralel. Oke, jadi logikanya itu kayak gitu ya. Ambil perkuliahan, ambil mata kuliah di program, itu juga bisa diibaratkan dengan membuat network. Ya. Jadi kalau misalkan Anda kuliah S1 di TUB, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah proyek juga. Karena itu adalah bukan pekerjaan yang rutin kan. Pinginnya di sini kalau kuliah S1 TI, pinginnya ya cuma 1 kali aja. Kan nggak pingin kan kuliahnya 2 kali. Kalau kuliahnya 2 kali berarti kan sudah pernah di DO gitu. Oke. Dan kalau terkait dengan perkuliahan tadi, memang 8 semester ya di program. Tapi bukan berarti lulus kurang dari 8 semester itu tidak bisa. Jadi memungkinkan untuk lulus 7 semester. Jadi kalau misalkan lulus 7 semester, itu caranya seperti apa? Berarti salah satunya adalah bisa mempercepat pengambilan mata kuliah yang ada di atasnya gitu. Dan untuk membuat jaringan atau network, maka terlebih dahulu kita harus memahami aturan-aturan dasar yang akan digunakan untuk menggambarkan sebuah network. Kalau di network atau jaringan, karena itu nantinya akan menggambarkan keterkaitan antar aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya, maka di dalamnya itu pasti ada yang namanya aktivitas. Jadi aktivitas itu definisinya adalah elemen dari sebuah proyek yang membutuhkan waktu. Jadi contohnya kalau misalkan bangun rumah gitu ya, proyeknya itu proyek bangun rumah. Di rumah, ya kan, ketika bangun rumah, itu kan ada elemen-elemennya. Mulai dari pondasi, tembok, ya kan, pintu, atap, dan seterusnya. Aktivitas pembangunan pondasi itu bisa dianggap sebagai sebuah elemen di rumah tersebut. Karena bangun pondasi itu membutuhkan waktu. Demikian juga di sini misalkan masang pintu, pengecatan, itu juga dianggap sebagai sebuah aktivitas karena juga membutuhkan waktu. Gitu. Oke, terus kemudian ada lagi merge activity. Jadi ini aktivitas yang dimergerkan. Jadi sebuah aktivitas itu memiliki prasyaratnya itu bisa 2 atau lebih prasyarat. Oke. Jadi contohnya ini ada aktivitas D ini bisa dikerjakan kalau aktivitas A, B, dan C itu sudah selesai dikerjakan. Oke, kemudian ada juga paralel atau concurrent activities. Jadi aktivitas yang bisa dikerjakan secara bersamaan karena 2 aktivitas tadi itu tidak memiliki keterkaitan. Oke, jadi misalkan contohnya saat ini Anda mengambil mata kuliah manajemen proyek, kemudian pada saat yang bersamaan, di semester yang sama Anda mengambil mata kuliah misalkan manajemen kualitas. Jadi 2 mata kuliah tersebut kan bisa diambil secara paralel ya, karena tidak ada keterkaitan gitu, dari sisi prasyaratnya. Oke. Kemudian setelah beberapa aktivitas tadi itu dikaitkan ya antar aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya, maka akan membentuk yang namanya PET. Jadi PET itu terdiri dari beberapa aktivitas yang sudah diurutkan dan terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi istilah critical path atau lintasan kritis. Jadi lintasan kritis itu adalah lintasan yang paling panjang dalam proyek tadi. Dan kalau lintasan kritis tersebut penyelesaiannya itu lambat, maka juga akan
berdampak terhadap keterlambatan dari sebuah proyek. Oke, kira-kira kalau misalkan Anda kuliah di TIUB, setelah Anda melihat peta kurikulumnya, keterkaitan mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain, Anda kan bisa melihat mata kuliah apakah yang nantinya itu membentuk lintasan kritis. Oke, jadi salah satu contohnya adalah misalkan contohnya seperti mata kuliah PPIC gitu ya, perencanaan dan pengendalian produksi. Itu kalau menurut saya itu termasuk salah satu mata kuliah yang membentuk lintasan kritis. Karena apa? Karena mata kuliah PPIC itu kan merupakan salah satu mata kuliah prasyarat untuk ngambil PTPS produksi. Kemudian PPIC tersebut tidak dibuka tiap semester. Jadi kalau misalkan kelewatan nggak ngambil mata kuliah PPIC di semester yang telah dijadwalkan, nantinya efeknya ngambilnya itu bisa ngambil mata kuliah PPIC di tahun depannya, dan kemudian akhirnya terlambat ngambil praktikum PTPS produksi, kemudian akhirnya terlambat ngambil praktikum PTPS perusahaan, dan akhirnya juga terlambat ngambil skripsi gitu ya, karena ada keterlambatan di mata kuliah yang membentuk lintasan kritis. Demikian juga di sebuah proyek gitu. Kalau di sebuah proyek, kalau sudah diidentifikasi aktivitas-aktivitas mana yang membentuk lintasan kritis, maka itu yang perlu dijadikan perhatian utama. Jadi jangan sampai penyelesaian aktivitas pada lintasan kritis tersebut itu mengalami keterlambatan. Karena kalau mengalami keterlambatan akan berdampak terhadap terlambatnya penyelesaian proyek secara keseluruhan. Oke. Kemudian ada lagi istilah event. Oke, jadi tadi kan ada aktivitas gitu ya. Terus kemudian setiap aktivitas itu kan ada mulai dan ada berakhirnya. Jadi event ini menunjukkan titik waktu. Jadi ada event start, ya kan? Itu menunjukkan titik waktu kapan dimulainya aktivitas tersebut. Kemudian aktivitas tersebut juga mempunyai event yang menunjukkan titik waktu kapan aktivitas tersebut berakhir. Oke. Kemudian ada burst activity. Jadi ini sebuah aktivitas yang di mana aktivitas tersebut ketika sudah selesai dikerjakan, maka ada aktivitas berikutnya yang mengikuti aktivitas tersebut. Jadi aktivitas yang mengikutinya itu lebih dari satu. Atau boleh dikatakan dengan istilah lain, kalau burst activity ini, aktivitas tersebut menjadi prasyaratnya beberapa aktivitas setelahnya gitu. Contohnya di sini A itu menjadi prasyarat B, C, dan D. Kemudian untuk menggambarkan jaringan proyek itu bisa menggunakan dua pendekatan. Jadi yang pertama adalah activity on node (AON). Jadi ketika menggunakan activity on node, jadi node-nya atau titiknya itu dianggap mewakili sebuah aktivitas. Kalau activity on arrow atau AOA, itu tanda panahnya itu dianggap mewakili aktivitasnya. Jadi nanti akan kita bahas perbedaannya antara activity on node dan activity on arrow atau AOA. Oke. Ketika kita akan menggambar sebuah jaringan, maka ada basic rule atau ada aturan dasar yang harus kita ikuti. Oke, jadi kalau kita gambar ya, bukan hanya gambar proyek, tapi juga gambar-gambar yang lainnya, kalau kita gambarnya dalam ranah teknik, itu kan harus mengikuti standar-standar yang telah disepakati gitu. Contohnya kalau buat network, itu biasanya dari kiri ke kanan. Kenapa dari kiri ke kanan? Karena kan kita pakai model tulisan, di mana kita nulisnya itu dari kiri ke kanan. Beda kalau misalkan kita itu nulisnya pakai tulisan dengan bahasa Arab, di mana kita mulai nulisnya itu dari sebelah kanan ke kiri. Nah, kita kan pakai model tulisan Latin yang dari kiri ke kanan, sehingga biasanya yang paling banyak digunakan ketika kita menggambarkan proyek, mulainya itu dari kiri, kemudian lanjut ke kanan. Gitu. Oke.
Terus selanjutnya, ketika menggambar proyek itu tidak diperkenankan adanya looping. Kenapa looping itu tidak diizinkan? Karena kalau looping itu berarti kan menunjukkan bahwa aktivitasnya itu muter-muter terus. Dan itu seringkali looping itu kalau dalam kondisi real, ya kan, itu kan jadinya seringkali itu dianggap tidak logis. Oke, jadi contohnya kalau misalkan bangun rumah tadi, habis bangun pondasi, dilanjutkan dengan bangun tembok, terus kemudian looping lagi, bangun pondasi, berarti itu sebetulnya nggak logis. Kalau habis bangun tembok, kemudian bangun pondasi lagi, berarti itu dianggap bangun pondasinya mengalami kegagalan. Berarti kan harus memulai pekerjaan dari awal lagi atau mengulang pekerjaan lagi. Jadi harapannya kan tidak seperti itu. Jadi kalau di networknya itu ada looping, berarti itu sebetulnya ya secara langsung ya pekerjaan itu berarti kurang efektif atau kurang berhasil untuk dijalankan. Dan harapannya semuanya kan tentunya nggak pingin seperti itu ya. Pinginnya kalau mengerjakan pekerjaan ya satu kali itu berhasil. Oke. Kemudian perbedaan antara activity on node dan activity on arrow. Jadi perbedaan utamanya itu kalau pada activity on node itu tidak ada yang namanya dummy activity. Ya. Kemudian kalau pada activity on arrow itu ada yang namanya dummy activity. Seringkali dummy activity itu dibutuhkan untuk membuat logika dari network yang dibuat itu bisa menjadi lebih logis. Oke. Kalau di manajemen proyek, kita lebih seringnya menggunakan activity on node. Oke, di sini saya akan menjelaskan activity on node terlebih dahulu, karena kalau penggunaan activity on node ini saya rasa lebih mudah dipahami ya daripada activity on arrow. Oke. Jadi kalau activity on node, ini node-nya ini terdiri dari A, B, dan C. Jadi A, B, dan C yang dianggap node itu mewakili sebuah aktivitas. Oke, kemudian tanda panahnya ini menunjukkan keterkaitan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lain. Jadi kalau A kemudian tanda panahnya ke B, berarti A menjadi prasyaratnya B. Kalau misalkan ada aktivitas X, Y, dan Z, kemudian X dihubungkan dengan Y dan Z, maka X menjadi prasyarat dari aktivitas Y dan aktivitas Z. Oke. Kemudian kalau untuk burst activity, dan kalau untuk merger activity, ini kalau misalkan seperti ini, maka aktivitas J, K, dan L itu menjadi prasyaratnya aktivitas M. Jadi M itu nggak bisa dikerjakan kalau semua aktivitas J, K, dan L itu belum selesai. Oke. Demikian juga untuk di gambar yang D, X ini bukan hanya menjadi prasyaratnya aktivitas Z, tapi X ini juga menjadi prasyaratnya aktivitas AA. Demikian juga dengan Y ini menjadi prasyarat aktivitas AA dan juga aktivitas Z. Jadi kalau mau mengerjakan Z dan AA, maka harus menunggu terlebih dahulu aktivitas X dan Y itu semuanya sudah selesai. Oke. Ini contohnya, ini call business center. Jadi mengerjakan sebuah proyek. Jadi proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas A, B, C, D, E sampai dengan H. Terus kemudian ini ada keterangan predecessor dari tiap-tiap aktivitas. Kalau aktivitas A, application approval, itu tidak mempunyai prasyarat. Kemudian kalau aktivitas B, construction plan, itu mempunyai aktivitas prasyarat, yaitu aktivitas A, dan seterusnya. Dan kita lihat juga di sini ada aktivitas seperti F, commission approval, itu prasyaratnya itu aktivitas B, C, dan D harus selesai. Jadi bisa dikerjakan kalau ketika aktivitas B, C, dan D itu sudah selesai semuanya. Kalau ada salah satu yang terlambat, atau ada salah satu yang belum selesai, maka aktivitas F itu nggak bisa jalan. Gitu.
Oke. Kemudian kita bisa membuat jaringan seperti ini. Tadi kan aktivitas application approval atau yang diberi kode A. Jadi sebuah aktivitas ini bisa juga dikasih kode ya. Kasih kodenya bisa berupa huruf abjad, ABCD, atau bisa berupa angka. Tapi biasanya kalau ngasih kode berupa huruf abjad, nantinya itu akan cukup kompleks jika jumlah aktivitasnya itu sangat banyak. Karena kalau setelah Z, maka harus ulang lagi dari A, AA, kemudian AB, AC, dan seterusnya. Maka alternatif yang lainnya untuk ngasih kode itu bisa juga berupa angka, atau juga bisa kombinasi antara angka dan juga huruf. Oke, jadi misalkan hurufnya itu menunjukkan bagian apa, kemudian angkanya itu menunjukkan kira-kira penomoran urutannya dari awal sampai belakang itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat tadi, ini kan aktivitas A ini, dia kan menjadi prasyarat dari aktivitas B, C, dan D. Maka kita buat networknya itu seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, ya kan, aktivitas B, construction plan, dia itu menjadi prasyarat dari aktivitas E dan juga aktivitas F. Oke, kita lihat juga ya kan keterkaitan aktivitas C dan D dengan aktivitas E dan F. Oke, kemudian E dan F ini juga dilanjutkan. Jadi E itu prasyaratnya aktivitas H, F itu prasyaratnya aktivitas G, dan G itu prasyaratnya dari aktivitas H. Jadi aktivitas H ini aktivitas yang paling akhir sendiri. Nah, kemudian kalau kita sudah membangun urut-urutan dari aktivitas yang akan kita selesaikan di proyek ini kan pendekatan pakai activity on node. Jadi node itu kan dianggap sebagai sebuah titik ya, cuma di sini titiknya itu digambarkan pakai kotak gitu ya. Karena biar kotaknya ini biar bisa ditulisi kode sama nama aktivitasnya gitu. Jadi tiap-tiap kotak ini dianggap sebagai sebuah node dan ini dianggap sebagai sebuah aktivitas. Kalau sebuah aktivitas berarti aktivitas tersebut akan membutuhkan waktu penyelesaian. Dan langkah berikutnya nanti ya kita bisa memasukkan seberapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tiap-tiap aktivitas ini. Oke. Jadi sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu istilahnya. Jadi ada forward pass sama backward pass. Jadi nantinya itu ketika akan mengestimasi berapa lama durasi penyelesaian aktivitas, itu ada perhitungan maju dan ada perhitungan mundur. Kalau perhitungan maju, perhitungannya itu kita mulai dari aktivitas yang paling awal, kemudian berakhir ke aktivitas yang paling akhir-akhir sendiri. Tapi kalau backward pass, itu perhitungannya dimulai dari aktivitas yang paling akhir, kemudian bergerak mundur ke aktivitas yang paling awal. Jadi dua-duanya dilakukan, baik perhitungan forward maupun perhitungan backward. Ya, jadi kalau perhitungan forward itu untuk menghitung earliest time atau waktu paling cepat. Jadi waktu paling cepat itu ada dua, early start sama early finish. Waktu paling cepat mulai sama waktu paling cepat selesai. Kemudian kalau perhitungan backward itu untuk menghitung last time atau waktu paling akhir. Waktu paling akhir untuk mulai sama waktu paling akhir selesainya. Oke. Misalkan dari proyek Network Information yang dimiliki oleh Call Business Center tadi, tiap-tiap aktivitas itu punya waktunya. Oke, kalau di buku memang aktivitas ini kan sudah given ya, datanya sudah ada. Tapi kalau misalkan kita menjadwalkan proyek yang sebenarnya, sebetulnya kita itu perlu mencari
berapa lama waktu untuk mengerjakan aktivitas tersebut. Nah, berarti kan kita perlu mengestimasikan atau perlu mengira-ngira. Karena pekerjaannya itu kan belum dilakukan. Kerjanya itu akan kita rencanakan, sehingga acuannya adalah kita menggunakan estimasi atau perkiraan. Kemudian bagaimana cara mengestimasikan agar waktunya itu tidak terlalu jauh dengan kondisi realnya, itu bisa menggunakan data acuan yang kita miliki dari pekerjaan sebelumnya. Itu misalkan bisa juga dari pengalaman gitu ya. Oh, kalau misalkan bangun rumah gitu ya, kemudian bangun tembok panjangnya sekian meter, itu kira-kira butuh waktu sekian hari dengan pekerja yang jumlahnya itu 1 orang. Gitu. Kalau nantinya kita rencanakan pekerjaannya 2 orang, oh berarti waktunya bisa lebih cepat. Gitu. Atau enggak, kalau misalkan pakai cara yang lainnya, itu juga bisa menggunakan standar SNI. Jadi kalau di proyek bangunan itu ada semacam ini ya, acuannya. Jadi untuk tiap pekerjaan itu kalau menurut standar SNI itu butuh waktu berapa lama itu ada datanya, ada acuannya. Contohnya kalau misalkan menggali tanah dengan volume 1 meter persegi, artinya lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya 1 meter, kedalamannya 1 meter, ya kan? Itu ada standar waktunya. Kalau nggak salah itu 8 jam atau berapa itu jika dikerjakan 1 orang dan menggunakan cara manual, misalkan pakai cangkul. Gitu. Nah, terus kemudian dari network yang telah kita susun tadi, oke, tadi kan kotak-kotaknya ini kan menunjukkan aktivitas ya. Kemudian tadi kan sudah kita susun ya kan logika urut-urutannya. Ada pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel, ada juga yang harus berurutan nunggu pekerjaan sebelumnya itu selesai terlebih dahulu. Kemudian ini juga kita masukkan durasi waktu untuk tiap-tiap aktivitas itu durasinya berapa lama. Jadi ini ada legend-nya, ini ya, ini durasinya. Kalau aktivitas A itu butuh 5 periode. Oke. Jadi untuk mengestimasikan kira-kira proyek network information ini kira-kira butuh waktu berapa lama, kemudian kita bisa melakukan perhitungan maju maupun perhitungan mundur. Kalau aktivitas, ya kan itu kan ada waktu mulai dan ada waktu berakhirnya. Jadi contohnya, kalau kita melakukan perhitungan forward, ya, jadi perhitungan forward tadi kan untuk mencari waktu paling cepat aktivitas dimulai dan waktu paling cepat aktivitas selesai. Jadi kita menghitung early start sama early finish. Jadi kalau aktivitas A ini early start-nya, kalau misalkan titik waktunya adalah saat ini, berarti pada waktu yang ke-0. Kemudian early finish-nya paling cepat, maka kalau aktivitas A nggak ada kendala, paling cepat itu bisa selesai pada periode ke-5. Gitu. Kemudian rentetan berikutnya, aktivitas A ini kan menjadi prasyarat dari aktivitas B. Jadi aktivitas B ini bisa dikerjakan kalau aktivitas A itu selesai. Kalau misalkan aktivitas A paling cepat itu selesainya pada periode yang ke-5, maka aktivitas B ini paling cepat mulainya itu pada periode yang ke-5. Kemudian aktivitas B ini paling cepat selesainya pada periode ke-20. Oke, dengan logika yang sama di sini juga bisa kita ketahui untuk aktivitas C. Kemudian aktivitas D. Oke. Terus kemudian setelah B, C, dan D selesai, kemudian kan lanjut ke berikutnya ya, aktivitas E. Aktivitas E ini prasyaratnya adalah aktivitas B dan C. Jadi kalau aktivitas E mau mulai, itu harus dua-duanya, baik B dan C itu selesai.
B itu paling cepat pada periode ke-20, C paling cepat pada periode ke-15. Jadi yang paling lama itu kan nunggu aktivitas B. Maka aktivitas E itu baru bisa dimulai ketika aktivitas yang paling lama itu selesai, yaitu aktivitas B. Ya kan, 20 sama 15 kan lebih besar 20 ya. Maka meskipun C itu selesai pada periode ke-15, tetap aja nunggu B itu selesai pada periode ke-20. Sehingga aktivitas E ini selesainya pada periode ke-35. Gitu. Demikian juga untuk aktivitas F. Ini prasyaratnya B, C, dan D. Berarti yang paling lama kan aktivitas B. Nunggu B selesai baru bisa dikerjakan. Gitu ya. Sehingga F ini baru bisa selesai paling cepat pada periode ke-30. Kemudian G ini dia selesainya itu paling cepat pada periode ke-200. Oke, baru kemudian H. H itu kan prasyaratnya E sama G. E bisa cepat selesainya, paling cepat bisa selesai pada periode ke-35, tapi G itu pada periode ke-200. Jadi kalau mau mengerjakan aktivitas, maka mau nggak mau, ya nunggu aktivitas yang paling lama itu selesai. Sehingga H itu baru bisa dimulai paling cepat pada periode ke-200, dan proyek ini itu baru diestimasi selesai paling cepat, itu berarti pada periode ke-235. Jadi ini contoh perhitungan maju ya. Contoh perhitungan maju seperti ini. Jadi mencari early start sama early finish. Gitu. Baik, dari sini apa bisa dipahami atau ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan? Bisa dipahami, Pak. Kemudian ini adalah hasil dari perhitungan maju tadi. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan maju, maka berikutnya kita melakukan perhitungan mundur. Jadi perhitungan mundur itu digunakan untuk mengetahui lead start-nya, waktu mulainya paling akhir, dan lead finish-nya atau waktu paling lambat berakhirnya sebuah aktivitas. Jadi tadi kan sudah diketahui ya, pakai perhitungan maju tadi kan estimasinya itu proyek ini selesai paling cepat pada periode ke-235. Oke, kemudian ini dijadikan sebagai acuan untuk perhitungan mundur. Jadi aktivitas ini lead finish-nya itu pada periode ke-235. Kemudian lead start-nya berarti ya 235 dikurangi dengan 35 yaitu 200. Gitu. Kemudian ini H ini kan menjadi suksesornya aktivitas G ya. Jadi aktivitas G ini lead finish-nya itu pada periode ke-200. Kemudian lead start-nya itu pada periode ke-30. Jadi 200 dikurangi 170 sama dengan 30. Oke. Jadi untuk aktivitas H sama aktivitas G, early start sama dengan lead start, early finish sama dengan lead finish. Yang berbeda di sini kita lihat untuk aktivitas E ini. Aktivitas E ini lead finish-nya itu berarti pada periode ke-200. Karena kan terkait dengan aktivitas H. Kemudian aktivitas E ini lead start-nya 200 dikurangi dengan 15, yaitu 185. Oke. Sehingga kalau kita lihat, aktivitas ini dia itu slack-nya itu 0, kelonggaran waktunya itu 0. Aktivitas G, kelonggaran waktunya itu juga 0. Tapi kalau aktivitas E, dia punya kelonggaran waktu selisih antara lead start dengan early finish. 185 dikurangi dengan 20, berarti dia aktivitas E punya slack atau kelonggaran waktu itu sebesar 165. Dan ini kemudian lanjut ke
aktivitas-aktivitas berikutnya ya, sampai ini aktivitas yang ke A ini. Oke. Terus kemudian artinya ketika sebuah aktivitas punya slack 0 dan mempunyai slack positif, berarti artinya aktivitas tersebut itu sebetulnya membutuhkan perlakuan yang berbeda. Kalau seperti aktivitas G ini, di mana dia punya slack 0, maka aktivitas G ini, kalau pengerjaannya itu dia tidak boleh telat. Kalau sampai dia telat, maka akan mempengaruhi aktivitas H ini, pekerjaannya juga akan menjadi mundur. Tapi kalau aktivitas E, dia punya slack sebesar 165. Artinya, meskipun aktivitas E itu bisa dimulai pada periode ke-20, kemudian meskipun aktivitas E dimulainya itu mundur, selama batasan mundur mulainya itu tidak melebihi periode ke-185, maka itu tidak akan berefek terhadap mulainya aktivitas H. Jadi kalau misalkan aktivitas E mulainya itu dimulai pada periode ke-40, itu nggak akan menyebabkan aktivitas H itu terlambat. Tapi kalau aktivitas E itu mulainya pada periode ke-190, lah ini kan melebihi dari slack-nya. Berarti nanti akan berefek terhadap aktivitas H yang telat menjadi 5 hari. Kan gitu. Oke, jadi kalau dilakukan perhitungan mundur ini kemudian dilengkapi gitu ya sampai dengan aktivitas A, gitu. Maka nanti kita bisa melihat kira-kira slack untuk tiap-tiap aktivitas, ya kan, itu seperti apa. Oke. Ini adalah hasil perhitungan mundurnya. Jadi kita sudah bisa mengetahui let's start sama let's finish dari tiap-tiap aktivitas. Oke. Nah, cuma di sini yang perlu dijadikan perhatian utama ya kalau untuk perhitungan mundur, ini kan ada aktivitas seperti contohnya A. Ini kan aktivitas A ini dia itu kan menjadi prasyarat dari 3 aktivitas B, C, dan D. Nah, B, C, dan D ini kan lead start-nya kan beda-beda. Maka yang dipilih itu adalah yang let's finish untuk aktivitas A yang dipilih itu adalah yang paling kecil. Early start untuk aktivitas pengikutnya. Jadi aktivitas A ini kan diikuti aktivitas B, C, dan D. Kalau aktivitas B ini kan lead start-nya kan 5, C ini 10, D 15, maka yang dipilih adalah yang paling kecil, yaitu 5. Oke. Dan selanjutnya kita bisa menghitung besarnya slack. Oke. Jadi sebetulnya slack atau float ini ada 2, ada free slack. Oke. Jadi kalau free slack atau nama lainnya float, ini adalah besarnya waktu yang bisa digunakan untuk menunda aktivitas tanpa menyebabkan delay-nya aktivitas yang menjadi suksesornya. Kalau total slack itu adalah banyaknya waktu pada sebuah aktivitas yang bisa digunakan untuk menunda tanpa mempengaruhi penundaan proyek secara keseluruhan. Jadi slack itu sebetulnya ada 2, free slack sama total slack. Kalau free slack itu adalah slack yang bisa digunakan tanpa menyebabkan penundaan aktivitas yang menjadi suksesornya. Kalau total slack, itu slack yang bisa digunakan tanpa menyebabkan penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Oke.
Nah, dari perhitungan maju dan perhitungan mundur tadi, oke, sebelum kita menginjak lebih jauh mengenai free slack dan total slack, oke, kita bisa mengetahui bahwa kan ada aktivitas ya, aktivitas ini yang sebetulnya mempunyai slack-nya itu 0. Oke ya, jadi kalau aktivitas yang teridentifikasi slack-nya itu 0, seperti contohnya adalah aktivitas A, kemudian ada aktivitas B, kemudian aktivitas F, aktivitas G, dan aktivitas H, maka aktivitas tersebut itu membentuk lintasan kritis. Jadi lintasan kritisnya itu terdiri dari aktivitas A, kemudian aktivitas B, aktivitas F, G, dan juga aktivitas H. Oke. Ini lintasan kritis atau critical path. Artinya apa? Artinya kalau aktivitas yang masuk ke dalam lintasan kritis ini itu mengalami keterlambatan, maka nanti juga proyek secara keseluruhan itu juga akan mengalami keterlambatan pula. Karena dia slack-nya itu 0 gitu ya. Selisih antara early start sama late start-nya itu 0 gitu ya. Oke, jadi ini yang perlu dijadikan sebagai perhatian. Oke, baik. Tadi kan slack itu kan sebetulnya terbagi dua. Ada free slack, kemudian ada total slack. Kalau free slack itu banyaknya slack atau kelonggaran waktu yang bisa digunakan tanpa menyebabkan aktivitas berikutnya itu mengalami keterlambatan dalam memulai aktivitasnya. Oke, contohnya, kalau misalkan dari jaringan proyek ini, kita sudah melakukan perhitungan maju dan juga sudah melakukan perhitungan mundur. Sehingga kita sudah tahu early start sama early finish-nya, kita juga sudah tahu late start sama late finish-nya, mulai dari aktivitas yang paling awal sampai dengan aktivitas yang paling akhir. Oke. Kita lihat ini, contohnya adalah untuk aktivitas yang nomor 2. Ini kan early start-nya pada periode yang kedua, early finish-nya pada periode yang ke-6. Kemudian late start-nya pada periode ke-18, kemudian late finish-nya pada periode ke-22. Nah, aktivitas yang kedua, ini dia mempunyai total slack. Jadi total slack-nya itu sebesar 16. Jadi 16 ini itu total slack. Artinya, ketika aktivitas kedua, itu pengerjaannya ditunda mulainya, asalkan penundaannya tidak melebihi 16 periode, maka tidak akan menyebabkan proyek ini itu mengalami keterlambatan atau kemunduran. Nah, kemudian kalau kita lihat free slack-nya itu nilainya berbeda dengan total slack-nya. Free slack itu pengertiannya adalah waktu yang bisa digunakan untuk menunda sebuah aktivitas tanpa menyebabkan aktivitas suksesornya itu menjadi tertunda. Kalau kita lihat di sini, aktivitas 2 sama aktivitas 4, 2 itu kan predecesornya aktivitas 4, atau 4 itu suksesornya aktivitas kedua. Kita lihat bahwa baik early finish maupun late finish-nya untuk aktivitas 2, kemudian kita bandingkan dengan early start
maupun lead slot-nya untuk aktivitas 4, ini kan nggak ada perbedaan sama sekali. Oke. Artinya kalau misalkan aktivitas kedua, itu misalkan selesainya itu pada periode yang ke-6, maka aktivitas yang keempat itu paling cepat dimulai juga pada periode yang ke-6. Kalau misalkan aktivitas yang kedua ini selesainya bukan pada periode yang ke-6, maka aktivitas yang keempat itu kan nantinya juga ikut tertunda juga mulainya. Sehingga kalau contohnya antara 2 dan 4 ini, maka aktivitas 2 itu total slack-nya itu 16, tapi free slack-nya itu sebesar 0. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian berbeda kalau kita lihat aktivitas 5, oke, kaitannya dengan aktivitas ke-6. Oke, kita lihat bahwa aktivitas yang ke-6 itu early start-nya itu pada periode ke-30. Oke, kemudian prasyaratnya ini kan ada 3, aktivitas 4, 5, dan 4. Oke, kalau aktivitas 4 ini sudah jelas ya, dia total slack-nya itu 0. Ya, kemudian free slack-nya juga 0 juga. Tapi kalau aktivitas 4 dan 5, dia itu memiliki total slack ya, masing-masing 16. Kemudian aktivitas 5 itu juga total slack-nya itu 17. Tapi pertanyaannya apakah aktivitas 4 dan 5 itu juga mempunyai free slack atau enggak? Oke. Jadi tinggal kita lihat ini. Aktivitas 4 itu kan early finish-nya kan pada periode ke-14 gitu ya. Kemudian aktivitas ke-6 ini early start-nya itu pada periode ke-30. Jadi ini kan masih ada selisih 16 gitu. Jadi selama aktivitas 4 selesainya itu melebihi 14, asalkan tidak melebihi 16 periode, maka tidak akan menyebabkan aktivitas yang ke-6 itu mulainya mengalami kemunduran. Demikian juga untuk aktivitas yang ke-5, ini juga mempunyai free slack sebesar 17 juga. Oke, gitu ya. Jadi slack tadi ada 2, total slack sama free slack. Kalau total slack itu mengaruhi durasi proyek secara keseluruhan, gitu ya. Tapi kalau free slack itu mempengaruhi apakah aktivitas suksesornya itu tertunda atau tidak. Oke, dari sini apa ada pertanyaan? Oke. Oke, baik ya, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi kalau di network itu tadi kan ada acuannya ya, ada beberapa yang memang tidak diperbolehkan. Contohnya kalau pada network yang dimana dalamnya itu ada looping, yang dimana loopingnya itu nggak logis gitu. Ini tidak diperbolehkan. Ya, contohnya kalau misalkan bangun rumah itu habis bangun pondasi, lanjut bangun tembok, terus kemudian balik lagi bangun pondasi, bangun tembok lagi, itu kan nggak logik. Mungkin dalam kenyataannya bisa juga seperti itu. Kalau misalkan terjadi seperti itu, berarti sebetulnya itu aktivitas yang telah dilakukan itu kan mengalami kegagalan. Kalau misalkan bangun rumah, temboknya sudah berdiri, terus kemudian kok bangun pondasi lagi, berarti pondasi yang telah dibuat sebelumnya itu berarti mengalami kegagalan. Gitu. Dianggap pondasinya nggak kuat, atau terjadi kesalahan struktur. Tadi kan ada 2 pendekatan ya, activity on node sama activity on arrow. Tadi kan sudah kita jelaskan activity on node. Kalau activity on arrow mungkin saya jelaskan minggu depan aja. Ya, tapi paling enggak di sini sudah paham terlebih dahulu activity on node. Kalau activity on node sudah paham, maka nanti lebih mudah untuk mempelajari activity on arrow. Oke. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk membuat agar jaringan yang kita buat itu menjadi lebih realistis. Ini contohnya ada laddering sama lag. Contoh dari laddering ini, contohnya adalah di pekerjaan memasang pipa. Jadi pipanya itu
Jadi sebuah pipa itu akan ditanam di dalam tanah sepanjang 1 mil. Kalau kita membuat jaringan, misalkan tanpa memperhatikan kondisi realnya, pertama itu kan kita menggali tanahnya. Setelah menggali tanah, ya, kemudian di sini kan naruh pipanya. Oke, terus kemudian setelah naruh pipa, kemudian menguruk tanahnya. Oke. Jadi pipa yang ditanam, ya kan, itu panjangnya kan 1 mil. Kalau kita membuat jaringan proyeknya, ini misalkan galinya itu 1 mil, nunggu 1 mil itu tergali tanahnya semuanya, baru ditaruh pipanya sepanjang 1 mil. Kemudian kalau pipanya sudah ditaruh sepanjang 1 mil, baru kemudian direfil atau diuruk. Kalau kita membuat jaringannya seperti ini kurang logis, gitu ya. Karena sangat tidak efisien pekerjaannya kalau misalkan untuk nanam pipa itu nunggu 1 mil itu tergali semuanya. Kalau Anda lihat misalkan orang nanam kabel atau nanam pipa di jalan, meskipun yang ditanam itu panjangnya berkilo-kilometer, biar tidak mengganggu lalu lintas, biasanya kan dilakukan proses penggalian terlebih dahulu, misalkan galinya itu dapat beberapa puluh meter, kemudian ditanam, kemudian diuruk lagi, kan gitu. Terus kemudian ada lagi istilah yang namanya lag. Jadi lag itu merupakan jeda waktu ketika suatu event dari sebuah aktivitas dibandingkan dengan event aktivitas yang lainnya. Jadi ini hubungannya. Jadi untuk lebih jelasnya ya, mungkin kalau lag ini misalkan dari proyek, contoh proyek tadi untuk proyek network information tadi. Oke. Ini kalau kita lihat, setiap aktivitas itu kan ada start dan ada finish-nya. Contohnya aktivitas A ini tentunya ada start dan finish-nya, demikian juga aktivitas B ini start dan finish-nya. Kalau kita lihat di sini, ini hubungan antara A dan B. Ini hubungannya adalah finish to finish. Finish to start gitu ya, finish to start. Artinya apa? Artinya ketika A itu finish, maka dilanjutkan dengan aktivitas B, yaitu pada event start. Ini semuanya pakai hubungan finish to finish gitu. Dan di sini jeda waktunya atau lag-nya adalah 0. Jadi ketika A itu selesai, maka dengan jeda waktu 0 itu langsung dilanjutkan mengerjakan aktivitas B. Aktivitas B selesai, gitu ya, maka tanpa ada jeda waktu itu dilanjutkan dengan aktivitas F dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua aktivitas itu lag-nya itu 0. Contohnya kalau misalkan bangun bangunan kalau misalkan Anda lihat bangun pondasi itu kan ada proses pengecoran, proses pengecoran pakai semen. Kalau kita bangun pondasi habis dicor kan nunggu sampai pondasinya itu agak kering. Baru kemudian di atas pondasi itu bisa dibangun tembok. Atau misalkan ketika mengedak bangunan, misalkan ingin membuat rumah 2 lantai, itu kan lantai 2-nya kan dicor terlebih dahulu atau didak. Ketika proses pengecoran, ya kan pakai semen dan campurannya, itu kan nunggu sampai cor-corannya itu kering. Jadi nggak bisa ketika ngecornya selesai langsung di atasnya itu dikasih bangunan, kan nggak bisa, harus nunggu kering gitu ya, paling nggak itu 10 hari.
Itu yang dinamakan dengan lag. Kalau seperti proses pengecoran tadi, itu bisa dikatakan lag-nya itu hubungannya adalah finish to start dengan lag kurang lebih minimum 10 hari gitu. Karena kalau kurang dari 10 hari itu kan dianggap cor-corannya belum kering sempurna gitu. Dan kalau lag ini macam-macam hubungannya, ada finish to start, kayak misalkan tadi itu ya, cor-coran dengan pekerjaan berikutnya itu hubungannya adalah finish to start. Tapi ada juga start to start. Jadi contohnya misalkan di sini aktivitas M, ini misalkan ketika dimulai, misalkan dimulai pada saat ini, yaitu pada waktu ke-0, terus kemudian ini mempunyai lag sebesar 5, ini hubungannya adalah start to start, maka aktivitas N itu bisa dimulai itu pada periode yang kelima. Jadi acuannya adalah dari start aktivitas M ditambah dengan lag yang telah ditentukan. Oke, kalau misalkan lag tadi digunakan untuk nanam pipa sepanjang 1 mil tadi kan pakai laddering, bisa juga di sini pakai lag. Ini mungkin di sini pakai 3 jam. Jadi hanya selama 3 jam, maka hasil penggalian selama 3 jam itu nanti bisa ditaruh pipanya, kemudian diuruk. Gitu. Dan itu terus berlangsung terus sampai target 1 milnya itu bisa selesai. Oke. Jadi penggunaan lag tadi itu sangat bermanfaat ketika akan digunakan untuk mentargetkan durasi penyelesaian proyek itu bisa berakhir menjadi lebih cepat. Ya, seringkali penggunaan lag itu dilakukan untuk perancangan produk baru. Jadi kalau di perancangan produk baru itu kan ada istilah yang namanya concurrent engineering, yang ternyata itu setelah diaplikasikan itu bisa membuat proses perancangan produk itu menjadi lebih cepat. Jadi dengan adanya lag di concurrent engineering, misalkan hubungannya pakai start to start, itu durasinya itu menjadi lebih cepat. Ya. Oke, ini contoh lain penggunaan lag yang finish to finish. Jadi kalau pekerjaan testing, itu bisa ditargetkan selesai 4 periode setelah prototipenya itu selesai. Terus kemudian ada juga lag yang hubungannya start to finish. Jadi misalkan di sini lag-nya itu 3. Artinya, sistem documentation itu harus sudah selesai 3 periode dari mulainya testing. Ini contoh dari penggunaan lag. Jadi nggak mesti hubungannya finish to start. Oke. Ada beberapa pekerjaan ini ya, yang menggunakan status start, misalkan A sama B. Ya, ini ada juga yang menggunakan lag, tapi hubungannya finish to start seperti B dan C. Oke. Tapi yang jelas penggunaan lag ini tentunya harus didasari dari pemahaman proses dan juga pemahaman dari proyek yang dikerjakan. Gitu ya. Jadi tanpa adanya pemahaman mengenai proyek yang dikerjakan, maka nanti lag-nya itu akan menjadi kurang tepat. Untuk activity on arrow nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke ya, untuk perkuliahan hari ini saya sampai sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.